got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, I'm the bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Agustiana dengan NIM 121071109 dari Prodi Perbankan Syariah semester 4. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi. Pertanyaan nomor 1. Apa yang membuat e-commerce dan marketplace menjadi populer di Indonesia? Jadi, ada beberapa faktor yang membuat e-commerce dan marketplace menjadi populer di Indonesia. Yang pertama, ada pertumbuhan pengguna internet. Jumlah pengguna internet di Indonesia terus meningkat dengan cepat. Pertumbuhan ini memberikan peluang besar bagi e-commerce dan marketplace untuk menjangkau masyarakat luas. Yang kedua, ada kepentingan, kemudahan, dan kenyamanan. E-commerce dan marketplace memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam berbelanja secara online. Konsumen dapat mengakses berbagai produk dan layanan dengan mudah tanpa harus keluar rumah. Yang ketiga, ada pilihan produk yang luas. E-commerce dan marketplace menawarkan beragam pilihan produk dan layanan dari berbagai kategori termasuk fashion, elektronik, makanan, peralatan rumah tangga, dan banyak lagi. Keempat, ada diskon dan penawaran menarik. E-commerce dan marketplace seringkali menawarkan diskon, promo, dan penawaran menarik lainnya kepada konsumen. Yang kelima, ada kemudahan pembayaran. E-commerce dan marketplace di Indonesia telah menyediakan berbagai metode pembayaran yang mudah dan aman termasuk transfer bank, kartu kredit, e-wallet, dan pembayaran di tempat ataupun disebut dengan COD. Baiklah, yang keenam, ada penyebaran logistik yang memadai. Infrastruktur logistik yang semakin berkembang di Indonesia termasuk pengiriman barang yang lebih cepat dan handal menjadi faktor penting dalam keberhasilan e-commerce dan marketplace. Yang terakhir, ada kepercayaan dan perlindungan konsumen. E-commerce dan marketplace di Indonesia telah meningkatkan upaya mereka untuk membangun kepercayaan konsumen dengan mempererat kebijakan perlindungan konsumen, menawarkan jaminan keaslian produk, dan menyediakan layanan pelanggan yang responsif. Semua faktor di atas telah berkontribusi pada popularitas e-commerce dan marketplace di Indonesia. Perkembangan teknologi dan tren digital yang terus berkembang juga akan terus mendorong pertumbuhan sektor ini di masa depan. Baiklah, pertanyaan kedua, bagaimana pengaruh e-commerce dan marketplace terhadap perkembangan bisnis tradisional di Indonesia? Jawabannya, pengaruh e-commerce dan marketplace terhadap perkembangan bisnis tradisional di Indonesia dapat bervariasi. Berikut adalah beberapa pengaruh yang dapat terjadi. Yang pertama, ada persaingan yang meningkat. Bisnis tradisional harus menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan hadirnya e-commerce dan marketplace. Yang kedua, ada perluasan jangkauan pasar. E-commerce dan marketplace memberikan kesempatan bagi bisnis tradisional untuk memperluas jangkauan pasar mereka. Yang ketiga, ada peluang penjualan. Terus yang keempat, ada penyebaran branding. E-commerce dan marketplace memberikan platform yang efektif untuk memperkenalkan merek bisnis tradisional kepada calon pelanggan. Yang terakhir, ada inovasi dan adaptasi. Kehadiran e-commerce dan marketplace mendorong bisnis tradisional untuk berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan tren dan preferensi konsumen. Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak semua bisnis tradisional terpengaruh secara negatif oleh e-commerce dan marketplace. Beberapa bisnis tradisional dapat menciptakan sinergi dengan platform online ini dengan mengintegrasikan strategi e-commerce dan marketplace ke dalam operasi mereka sehingga mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan sektor ini. Baiklah, yang ketiga, pertanyaan, apa tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pelaku e-commerce dan marketplace di Indonesia? Jawabannya, pelaku e-commerce dan marketplace di Indonesia menghadapi tantangan dan peluang yang beragam dalam menjalankan bisnis mereka. Berikut adalah beberapa tantangan dan peluangan yang sering dihadapi. Yang pertama, tantangan persaingan yang ketat, logistik dan pengiriman, keamanan dan perlindungan konsumen, dan yang terakhir penyesuaian dengan peraturan. Selanjutnya, peluang yang pertama ada pertumbuhan pasar yang pesat, ekspansi ke daerah terpencil, inovasi dan personalisasi, dan terakhir kemitraan strategis. Tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pelaku e-commerce dan marketplace di Indonesia terus berubah seiring dengan perkembangan pasar dan teknologi. Kunci keberhasilan adalah kemampuan untuk menghadapi tantangan dengan solusi inovatif sambil memanfaatkan peluangan yang ada. Baiklah, pertanyaan nomor 4. Bagaimana regulasi dan kebijakan pemerintah mempengaruhi ekosistem e-commerce dan marketplace di Indonesia? Jawabannya, regulasi dan kebijakan pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap ekosistem e-commerce dan marketplace di Indonesia. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana regulasi dan kebijakan pemerintah mempengaruhi industri ini. Yang pertama, regulasi perlindungan konsumen. Yang kedua, perpajakan. Yang ketiga, perlindungan data pribadi. Yang keempat, regulasi logistik dan pengiriman. Yang kelima, regulasi kemitraan dan investasi asing.
Regulasi dan kebijakan pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan e-commerce dan marketplace di Indonesia. Namun, juga perlu dicatat bahwa regulasi yang berlebihan atau tidak memadai dapat membatasi inovasi dan pertumbuhan industri ini. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus memperbarui regulasi sesuai dengan perkembangan teknologi dan mempertimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan, termasuk pelaku e-commerce, konsumen, dan bisnis tradisional. Pertanyaan nomor 5. Bagaimana pandemi COVID-19 mempengaruhi pertumbuhan e-commerce dan marketplace di Indonesia? Jawabannya, pandemi COVID-19 telah memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan e-commerce dan marketplace di Indonesia. Beberapa dampak utamanya adalah peningkatan perilaku belanja online, kedua pertumbuhan volume transaksi, ketiga adopsi e-commerce dan pelaku bisnis, keempat keberlanjutan usaha, kelima peningkatan inovasi dan adopsi teknologi. Meskipun pandemi COVID-19 telah memberikan lonjakan pertumbuhan e-commerce dan marketplace, penting untuk dicatat bahwa tantangan juga muncul seperti peningkatan persaingan, masalah logistik, dan kekhawatiran keamanan. Namun, dampak pandemi ini secara keseluruhan telah mendorong percepatan adopsi dan pertumbuhan sektor e-commerce dan marketplace di Indonesia. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys. I'm the